Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang sadar dengan segala nikmat yang Allah telah berikan, sehingga kita semuanya senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atau tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh pada risalahnya hingga akhir zaman. Ya Allah, jadikan kami para pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan hidup kami hidup yang Engkau berkahi. Jadikan wafat kami dalam kondisi husnul khatimah. Halalkan bagi kami syafaatul uzma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, sehingga kami bisa memasuki surga Firdausil A'la dengan rahmat-Mu tanpa hisab. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membahas kisah Nabi Saleh. Nabi Saleh ini adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaum Tsamud. Siapa sebenarnya Tsamud? Tsamud ini adalah buyutnya Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh adalah bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hajir bin Thamud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi salam. Kaum Tsamud biasa disebut begitu, kaum Tsamud. Walaupun sebenarnya tadi saya sampaikan Tsamud ini adalah buyutnya Nabi Saleh alaihi salam. Mereka tinggal di wilayah perbatuan antara Hijaz dan Tabuk. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati tempat ini. Dan kaum Tsamud itu ada setelah kaum 'Ad. Dan kaum Tsamud di antara kaum yang menyembah patung. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan dakwah Nabi Saleh alaihi salam kepada kaum Tsamud, di antaranya adalah surat Al-A'raf mulai ayat 73. Ya, nanti silakan dibuka.
minimal ayat 73 sampai ayat 79. Ini dakwahnya Nabi Saleh alaihissalam kepada kaum Tsamud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Tsamud akhahum Salihah. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Wa ila Tsamud, dan kepada kaum Tsamud, akhahum, saudara mereka, Salihah, yaitu Nabi Saleh. Nabi Saleh diutus oleh Allah kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini hidupnya di antara Tabuk dan Hijaz. Ya. Apa dakwahnya Nabi Saleh alaihissalam? Qala ya qaumi i'budullah, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah. Kalian harus menyembah, beribadah hanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak punya ilah, kalian tidak punya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian, bayyinatun min rabbikum, penjelasan-penjelasan dari Tuhan kalian. Hadhihi naqatullah, ini adalah untanya Allah. Lakum ayah, bagi kalian sebagai tanda. Fadharuha, maka biarkan dia, ta'kulu fi ardillah, makan di atas tanah milik Allah. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun alim. Janganlah engkau tamassuha bisu'in, ini menyembelihnya ya. Fayakhudhukum 'adzabun alim, maka kalian akan merasakan siksa yang sangat pedih. Ya. Nabi Saleh alaihissalam mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Para nabi dan para rasul sebelumnya pun sama, mengajak kepada umatnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi selain menegakkan tauhid, Nabi Saleh alaihissalam pun ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan mengatur perairan. Ya. Dengan apa? Dengan adanya unta yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan sebagai jawaban atas tantangan orang-orang kafir kepada Nabi Saleh alaihissalam. Saleh, jika benar kamu ini sebagai seorang nabi, maka keluarkan naqa, keluarkan unta dari padang pasir. Teknologi seperti apa ini? Ini sunnatullah khariqah, sunnatullah yang di luar batas kemampuan manusia. Tidak mungkin ada unta yang keluar dari padang pasir. Ya. Karakter kaum Tsamud ini berbeda dengan kaum 'Ad. Kita bisa lihat dalam surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Wa thamud, kaum Tsamud, jabu as-sakhra bil wad, mereka punya istana-istana
bilwad, di lembah-lembah. Bagaimana caranya? Caranya adalah gunung-gunung batu mereka pahat dan mereka jadikan istana. Ini menunjukkan bahwa kaum Tsamud ini adalah kaum yang sangat kuat. Bagaimana memahat gunung batu menjadi tempat tinggal mereka, menjadi istana-istana mereka? Dahsyat ini. Ya. Kalau kaum Ad, mereka mampu mendirikan bangunan-bangunan tinggi, teknologinya sangat tinggi. Ya, dunia arsitektur. Kalau Tsamud, selain dunia arsitektur, mereka pun kuat-kuat karena gunung-gunung yang kokoh itu mereka pahat menjadi rumah, menjadi tempat tinggal. Kekuatan fisik dan kekuatan logika ada pada mereka. Ya. Tapi ternyata kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berupa kuatnya fisik mereka, hebatnya cerdasnya akal mereka, jika tidak dibarengi dengan hidupnya hati, hidupnya spiritual, tidak dibarengi dengan kokohnya ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi ancaman justru. Ancamannya apa? Orang pinter enggak beriman semakin sombong di hadapan Allah. Orang kuat enggak beriman di hadapan Allah semakin sombong di hadapan Allah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala lemah. Ya. Sehingga dia menyombongkan diri. Gue yang lebih kuat, gue yang lebih ngerti, gue yang lebih pintar, gue yang lebih hebat, gue yang lebih cerdas, gue yang lebih begitu. Jika kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak disikapi dengan keimanan, maka bisa jadi keimanan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan itu menjadi asbab dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaum Tsamud, ya. Wazkuru id ja'alakum khulafa min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta. Ini nih. Mereka menjadikan jibal, gunung-gunung batu itu buyutan sebagai rumah. Tadhkuru ala Allah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ingat peringatan-peringatan dari Allah, dan jangan kalian menjadi orang-orang yang merusak. Qala al-mala'u alladziina istakbaru min qaumihi. Ini berkata al-mala' ini para penguasa, ya, para pejabat-pejabat zaman dulu menjabat di kerajaan-kerajaan, sekarang menjabat di pemerintahan-pemerintahan. Ya, jika sama karakternya, alladziina istakbaru min qaumihi, menyombongkan dirinya, lilladzina istud'ifu, bagi mereka orang-orang yang lemah, liman amana minhum, orang-orang beriman di antara mereka. Ata'lamuna anna Shalihan mursalun min rabbih, mereka berkata, apakah kalian tahu bahwa Saleh itu, Nabi Saleh itu utusan Tuhannya? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Mereka mengatakan, orang-orang yang lemah itu, masyarakat itu mengatakan, kami beriman bahwa Nabi Saleh itu memang benar-benar Rasul. Qala alladziina istakbaru, orang-orang yang menyombongkan dirinya, para pejabat yang menyombongkan dirinya, inna billadzi amantum bihi kafirun. Enggak, kami dengan apa yang kalian yakini, kami tidak percaya. Kami tidak percaya Saleh itu sebagai seorang nabi. Ya, padahal masyarakatnya percaya bahwa Saleh seorang nabi. Selalu berbeda antara masyarakat dengan para pejabatnya. Jadi zaman dulu begitu. Maka oleh karena itu, para pejabat, masyarakat, siapapun kita harus sadar bahwa ada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ya. Fa'aqaru an-naqata fa'atau an amri rabbihim wa qalu ya Salih utina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Mereka menantang Nabi Saleh, ya, agar
mendatangkan unta. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan unta di antara mukjizatnya Nabi Saleh sebagai pemenuhan atas tantangan dari orang-orang kafir pada waktu itu. Mereka butuh unta karena mereka butuh minum. Kan unta itu bisa menabung air, ya, bisa menabung air sehingga tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan, tidak akan kekurangan suplai air. Kalau sekarang kan PDAM, perusahaan air daerah, ya. Ada air di kita alhamdulillah, tapi di padang pasir dulu sangat gersang, maka membutuhkan suplai air yang cukup. Zaman dulu belum ada paralon, zaman dulu adanya unta. Kalau sekarang ada paralon di mana-mana bisa keluar air, masya Allah. Kecuali mati lampu, ya, seperti sekarang. Maka unta yang menjadi tanda, ya, yang menjadi tantangan mereka, soalnya kalau kamu Rasul, keluarkan unta itu dari gurun pasir. Allah keluarkan, ternyata setelah keluar bukannya dijaga, tapi malah justru disembelih. Ya, apa yang terjadi? Fa'aqarun naqah wa ataw an amri rabbihim qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Mereka sembelih untanya dan mereka datang lagi. Saleh, jika kamu benar, coba datangkan apa sih siksaan yang akan kami terima. Coba, kami pengen tahu. Faqadathumur rajfatu fasfahu fi darihim jathimin. Maka Allah Subhanahu wa taala goncangkan tempat tinggal mereka. Ya, ar-rajfa itu bergoyang. Digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah-rumah mereka. Fatawalla anhum qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Nabi Saleh alaihi salam mengatakan, aku telah menyampaikan risalah dari Allah, dari Tuhanku, dan aku telah menasihati kalian akan beribadah kepada Allah dan jangan sekali-kali berbuat bodoh terhadap unta yang telah Allah berikan kepada kalian. Akan tetapi kalian tidak mau dinasihati. Nah, ini karakter tidak mau dinasihati oleh seorang nabi, oleh seorang rasul, oleh para ulama, oleh para ustaz, ya. Ini di antara asbab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika Anda tidak mau dinasihati oleh ulama, ya jangan ganggu ulama. Ya. Jika Anda tidak mau diarahkan oleh ulama, Anda jangan menyakiti hati ulama. Kenapa? Ini sunnatullahnya. Jika para nabi dan para rasul, jika para ulama penyambung dan penegak misi para nabi dan para rasul diremehkan, disepelekan, bahkan disiksa, apa yang terjadi? Yang akan terjadi adalah kehancuran demi kehancuran di mana-mana, karena Allah Subhanahu wa taala jadikan apa yang mereka lakukan itu sebagai sebab pengundang, ya, sebab pengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Di surat Asy-Syams kita bisa melihat apa yang terjadi. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Fakadzabuhu, kaum Tsamud mendustakan Nabi Saleh alaihi salam. Fa'aqaruha, dan mereka menyembelih untanya. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka karena dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ratakan, ya, digoncangkan, kemudian diratakan. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Semoga kita tidak akan pernah mengalami seperti ini, ya. Bumi digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat tinggal kita digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu buminya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah.
menjelaskan bagaimana siksaan terhadap kaum Tsamud. Ya. Selain Allah Subhanahu wa taala goncangkan, selain Allah Subhanahu wa taala balikkan tanah mereka, Allah Subhanahu wa taala pun kirimkan rihun fiha adzabun alim. Ya, yuhtamalu anna dhalika al-'adzaba huwa asabahum min ar-rih as-sarsarin 'atiyah al-baridah asy-syadidah al-hubut. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pula siksa kepada Tsamud ini dengan dengan angin yang sangat kencang, yang sangat dingin, ya. Bahkan mungkin di bawah 0, ya, sangat dingin. Akhirnya apa? Mati semuanya. Sudah tanahnya digoncangkan, ya, kemudian dibalikkan tanahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang sangat kencang. Sok mau pada kemana? Mau lari kemana? Gak akan bisa lari. Mau lari kemana? Karena buminya digoncangkan oleh Allah. Ya, iklimnya pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala jadikan dingin, angin yang sangat kencang. Ini diantara siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud. Pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya adalah jangan pernah menyepelekan orang. Ya, Saleh itu, Nabi Saleh itu memang keturunan Tsamud. Buyutnya Tsamud itu buyutnya Nabi Saleh, artinya beliau lahir dari keturunan Tsamud, dan itu semuanya tahu orang. Karena tahu itu terkadang, ya, terkadang kita menyepelekan orang. Nah, selain menyepelekan, jangan sampai kita tidak mau dinasihati. Pelajaran yang sangat penting di sini adalah al-mala'. Al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Al-mala' itu adalah para pejabat-pejabat, ya, sombong. Jangan sombong. Jangan menyepelekan rakyat, jangan menyepelekan para ulama, karena Anda menjadi pejabat dipilih oleh rakyat. Ketika Anda menjadi rakyat itu solehnya luar biasa, tawadhunya luar biasa. Kenapa? Baru punya jabatan sedikit saja, baru punya jabatan, Allah, sudah sombongnya luar biasa. Ingat, jabatan itu akan berakhir. Ingat, jabatan itu tidak akan selamanya. Ya, ini sombong sekali. Ya, masyarakat banyak yang beriman, pejabatnya pada kafir, pada ingkar, pada maksiat semuanya. Apa yang akan terjadi jika para pejabatnya sudah memiliki karakter sombong? Bahkan jika para pejabatnya sudah menyepelekan para ulama, bahkan menyiksa para ulama, yang akan terjadi sebagaimana kaum Tsamud. Allah Subhanahu wa taala goncangkan, Allah Subhanahu wa taala balikkan tanahnya, Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhrin khawiya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi-kondisi hati yang sangat kotor, tidak mau dinasihati dan tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemimpin-pemimpin yang zalim, dari pemimpin-pemimpin yang tidak mau tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ihfazna, Allahumma ihfazna, Allahumma ihfazna. Ya Allah, jaga kami ya Allah, jaga kami ya Allah, jaga kami ya Allah. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak,
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. demikian wallahu a'lam bishawab wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lil islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.